Halo teman-teman, kami dari kelompok pengantar bisnis akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia. Anggota kelompok kami dengan saya sendiri Rika Liana, saya Titir Tati, saya Jebina Lestari, saya Sri Mariati. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga terdapat tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan menjadi masyarakat menjadi maksimal. Berikut ini adalah pengertian MSDM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Heni Simamora, MSDM adalah segala pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi besar bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya sumber daya manusia, pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri yang membuat pengelolaan lebih mudah. Yang pertama ada staffing atau employment ataupun keanggotaan. Yang kedua ada performance evaluation ataupun evaluasi kinerja. Yang ketiga ada compensation ataupun kompensasi. Yang keempat ada training atau development, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima ada employee relation ataupun hubungan karyawan. Yang keenam ada personal research atau penelitian pribadi. Yang ketujuh ada safety and health ataupun kesehatan dan keselamatan kerja. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama terdiri dari: yang pertama, human resource planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan daya manusia bagi perusahaan. Yang kedua, personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga, personal development, mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Dan yang keempat, personal maintenance, memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, personal utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Di bawah ini dikemukakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, jika ada perlawanan dengan energi kerja, maka elemen manusia dalam organisasi disamakan menggunakan faktor-faktor produksi lainnya. Sebagai akibatnya, kepemimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah rendah sebagai akibat rendahnya porto produksi. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Sekian dari presentasi kami. Thank you.